Halo, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dan hari ini kita akan membahas LKPD yang minggu lalu Ibu berikan, LKPD dari perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah, halaman 2-6. Seperti yang sudah kalian kerjakan mulai dari minggu lalu. Setelah pembahasan ini ada sedikit materi tambahan sesuai dengan yang di LKPD juga, halaman 7-10. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu ya. Baik, silakan kalian siapkan LKPD atau lembar jawaban kalian. Nah, kita mulai dari LKPD halaman 2. Di halaman 2 ada pertanyaan seperti ini. Menurut kamu wajahmu lebih mirip ayah atau ibu? Nah, silakan kalau memang mirip dengan ayah kamu tulis ayah, kalau memang lebih mirip dengan ibu silakan ditulis mirip dengan ibu atau ibu saja di situ ya. Kemudian apa saja kemiripan kamu dengan orang tuamu? Nah, ini juga silakan sesuai dengan kemiripanmu dengan ayah dan kemiripanmu dengan ibu. Ibu memberikan contoh seperti ini. Kalau dengan ayah, kemiripan yang ada misalnya hidung mancung, kemudian pemberani. Sedangkan dengan ibu, kulit putih dan juga ramah. Nah, untuk selanjutnya sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke halaman, masih halaman 2 dan 3. Di sini ada 4 pertanyaan dari kegiatan kalian bercermin dan melihat ciri-ciri melalui orang tua dan melalui orang tua ya, ayah dan ibu. Menurutmu apa saja ciri-ciri yang ada pada dirimu? Ini juga kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Ibu memberikan contoh seperti ini. Badan gemuk, rambut lurus, mata sipit, kenapa jadi begitu ya? Mata sipit, hidung mancung, ramah, dan pemberani. Kemudian, apakah menurutmu kamu adalah citra atau gambaran Allah? Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu dalam video pembelajaran. Jelas jawabannya yaitu iya, saya merupakan citra Allah. Menurutmu apa arti manusia sebagai citra atau gambaran Allah itu? Masih seperti yang sudah Ibu jelaskan dalam video pembelajaran minggu lalu. Manusia mirip dengan Allah, artinya ini ya, manusia mirip dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Dan pertanyaan nomor 4, menurut bagaimana manusia menjadi citra Allah? Berperilaku seperti Allah, artinya melakukan perbuatan baik ya, menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk tujuan yang baik. Selanjutnya kita lihat di halaman 3, di situ ada 2 tabel. Yang pertama kita melihat perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Jadi di laki-laki kalian tulis ciri-ciri fisik dari laki-laki, di tabel yang perempuan, ciri-ciri fisik dari perempuan. Ini juga silakan bebas ya, tidak harus sama seperti apa yang sudah Ibu tuliskan. Ibu memberikan contoh seperti ini. Kalau laki-laki itu ganteng, kemudian berotot badannya, kemudian rambut pendek, pada umumnya ya, kita melihat pada umumnya. Kemudian memakai celana, itu juga pada umumnya. Serta memiliki jakun. Nah, sedangkan kalau yang perempuan itu cantik, badannya gemulai, gitu ya. Rambut panjang, misalnya, memakai rok, memiliki rahim. Nah, ini contoh, hanya sekedar contoh. Kalian tidak sama dengan Ibu, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah ciri-ciri fisik dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian tabel yang B itu perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan. Ini juga sama, tidak harus sama seperti apa yang sudah Ibu tulis di sini. Ibu menuliskan contohnya seperti untuk laki-laki, pemberani, menggunakan logika atau pikirannya ya, suka berpetualang, bekerja keras, dan keras kepala. Sedangkan kalau perempuan itu lemah lembut, suka merawat, ya, senang di rumah misalnya, perhatian pada hal kecil, dan suka akan yang namanya kerapian. Ini perempuan. Tapi memang sekali lagi tidak harus sama seperti ini. Dan bisa saja pada umumnya yang kita lihat, walaupun memang
seringkali kita melihat perempuan memakai celana, ya nggak masalah. Tapi pada umumnya laki-laki lah yang memakai celana. Jadi ini tidak harus mutlak seperti itu, tidak. Nah, di halaman 4 ada pertanyaan seperti ini, ada tabel juga. Jadi, ciri-ciri mana sajakah yang tidak dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan? Nah, minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan antara ciri-ciri yang tidak bisa ditukarkan dengan ciri-ciri yang bisa ditukarkan. Kalau ciri-ciri yang tidak bisa ditukarkan antara laki-laki dan perempuan itu dinamakan dengan ciri-ciri, betul, ciri-ciri kodrati. Ya, nah ini. Jadi jawaban dari tabel ini yaitu yang ada di slide Ibu minggu lalu dalam video pembelajaran. Kalau kalian bingung lagi menemukannya, nah ini Ibu sudah memberikan. Jadi yang tidak dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu berjenis kelamin laki-laki, ya, tidak bisa mengandung karena laki-laki tidak memiliki rahim, tidak bisa memberikan ASI, kemudian juga berjakun. Ini laki-laki. Jadi tidak bisa ditukarkan dengan perempuan, sedangkan perempuan adalah berjenis kelamin perempuan, bisa mengandung karena memiliki rahim, bisa memberikan ASI karena memang ada jaringan air susu pada payudara perempuan, dan tidak berjakun. Nah ini jawabannya. Kalau yang ini memang bukan harus seperti ini. Ini jawabannya gitu. Tidak bisa jawaban yang lain gitu ya. Sedangkan untuk halaman 5, dari kutipan kitab suci di atas, artinya kitab suci yang halaman berikutnya itu yang di halaman 4 bawah itu, apa yang dikatakan Allah ketika akan menciptakan manusia? Dan inilah jawabannya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian bagaimana gambaran manusia menurut gambar dan rupa Allah itu? Manusia mirip dengan Allah karena memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuannya adalah ini, agar manusia berkuasa atas semua makhluk hidup lainnya dan beranak cucu serta bertambah banyak. Dan apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Nah, manusia memiliki daya cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa itu kemauan. Ya, jadi inilah 3 hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Nah, di LKPD kalian juga ada nih gambaran seperti ini. Awan-awan. Di situ kalau kalian masih ingat, apa yang Ibu minta kalian tuliskan di situ? Ya, ciri-ciri non-kodrati. Artinya ciri-ciri yang dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya tukarkan gini, bisa pada laki-laki, bisa juga pada perempuan. Kalau yang tadi ciri-ciri kodrati kan tidak bisa ditukarkan. Kalau di laki-laki ya udah buat laki-laki. Kalau yang perempuan ya udah itu untuk perempuan gitu ya. Karena itu langsung berasal dari Allah. Sedangkan kalau yang non-kodrati ini mau laki-laki mau perempuan bisa sama-sama ada dalam dirinya. Dan di slide Ibu memberikan contoh ini kalau kalian masih ingat. Dan inilah jawabannya tuh ada merawat, bekerja, bertualang, memasak ya. Jadi tidak harus perempuan yang hanya bisa memasak, tapi laki-laki juga banyak. Nah ini artinya ciri non-kodrati yang dapat ditukarkan gitu ya. Artinya laki-laki perempuan sama-sama bisa menggunakannya atau sama-sama memiliki ciri-ciri ini. Nah ini ciri-ciri non-kodrati contohnya. Silakan kalian contoh yang lain bebas boleh. Kalau ini tidak harus sama seperti yang ada dalam slide Ibu atau penjelasan Ibu. Silakan kalian cari contoh lain, tidak masalah. Tidak harus sama ya. Dan yang terakhir di halaman 6 yang sudah kalian kerjakan minggu lalu ya. Kayaknya Ibu salah menulis itu halaman benar ya. Renungkanlah sebagai citra Allah, sikap-sikap apa yang harus kamu kembangkan dalam hidup sebagai perempuan dan laki-laki. Jadi ketika kita sudah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan, sikap-sikap apa yang harus kita kembangkan dalam hidup kita untuk menandakan kalau kita ini adalah citra Allah. Kalian udah tahu citra Allah itu seperti apa ya. Nah ini juga tidak harus sama seperti apa yang sudah Ibu tulis. Silakan kalian
temukan jawaban kalian sendiri, Ibu hanya memberikan contoh seperti ini. Misalnya menolong orang lain. Karena kita memiliki sifat baik seperti Allah, ya. Kemudian merawat tubuh. Kemudian bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ya. Seperti tujuan yang Tuhan berikan bagi kita, yang menciptakan manusia itu berkuasalah tadi itu kan bertanggung jawab ya. Maksudnya dari ini juga kita diminta untuk kita mau bertanggung jawab, dan ini bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Kemudian menggunakan pikiran secara positif. Nah, Tuhan sudah memberikan 3 daya itu, daya cipta, rasa, dan karsa. Salah satunya kita menggunakan pikiran kita secara positif. Artinya, janganlah selalu kita penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran negatif. Dan contoh terakhir yang Ibu berikan adalah peduli terhadap sesama yang kesusahan. Nah, ini adalah sikap-sikap yang harus kita kembangkan, ya. Contoh lain silakan. Yang pasti itu yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Tergantung diri kalian masing-masing. Oke, begitu anak-anak. Ini penjelasan LKPD halaman 2-6 yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Kalau memang tidak sesuai jawabannya, artinya tidak sesuai itu, oh ternyata maksud saya berbeda dengan apa yang diutarakan Bu Deta. Oh, silakan kalian perbaiki. Tidak masalah, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Ini masih ada dalam LKPD kalian halaman 7. Jadi silakan nanti kalian buka halaman 7. Kita masuk bagian B, yaitu laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berkembang. Nah, Ibu jelaskan dulu sebelum kalian nanti mengerjakan LKPD kalian ya. Setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jelas, pasti itu. Kalau kamu melihat gambar yang ada, di situ ada anak yang masih kecil, yang masih digendong, kemudian anak yang sudah mulai besar, bahkan remaja, kemudian orang dewasa dan orang lanjut usia. Nah, ini tanda bahwa manusia itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu apa. Kalau pertumbuhan itu secara fisik, artinya badan kita, ya. Dari kita yang lahir tuh masih bayi, kemudian ada kalian kalau belajar tuh ada batita, balita, kemudian anak-anak gitu ya, remaja, kemudian beranjak menjadi dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Itu yang namanya pertumbuhan. Jadi bisa kita lihat dari yang tadinya masih kecil, sekarang sudah dewasa. Nah, itu yang namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu dapat kita capai kalau kita memang makan, minum secara benar gitu ya. Kemudian berolahraga atau latihan-latihan fisik lainnya. Sedangkan perkembangan itu non fisik, artinya tidak bisa kita lihat secara jasmani kita atau tubuh kita. Artinya yang ada di dalam diri kita, yaitu bakat, kecerdasan, perasaan, keterampilan-keterampilan yang kita miliki, atau kemampuan budi lainnya yang kita miliki dalam diri kita. Nah, hal itu dapat kita capai dengan pengalaman, kemudian juga pembelajaran, kemudian juga pelatihan, pendampingan, ya. Jadi antara pertumbuhan perkembangan itu memang setiap manusia pasti akan mengalaminya. Contoh dari perkembangan itu misalnya ketika kalian kecil, kalian tidak langsung mengenal yang namanya membaca, menulis gitu ya. Tapi kalian bisa membaca menulis dengan belajar, dengan terus dilatih. Nah, itu namanya perkembangan. Yang tadinya bernyanyi suaranya masih kanan kiri nggak jelas gitu ya. Tapi karena dilatih dan memiliki suara, ternyata punya suara yang baik, bakatnya suaranya bagus gitu ya. Terus dilatih, akhirnya bisa menjadi penyanyi. Nah, itu yang namanya perkembangan. Sedangkan sekali lagi kalau pertumbuhan secara badan kita, tubuh kita. Gitu ya anak-anak. Gue rasa cukup jelas apa yang sudah Ibu paparkan barusan. Dan sekarang kita lanjut. Nah,
Terhadap ciri kodrati, kembali lagi ke ciri kodrati, terhadap ciri kodrati yang sudah Tuhan berikan kepada kita perlu menerima diri kita dengan penuh rasa syukur. Nah, menerima diri kita dengan penuh rasa syukur itu contohnya seperti apa? Yang pertama, merawat dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan baik. Artinya kita makan dan minum yang bergizi, makan minum bergizi gitu ya, istirahat yang cukup, olahraga. Nah itu kita salah satu contoh merawat dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan baik. Tidak makan makanan yang malah merusak tubuh kita. Misalnya banyak mengandung zat-zat berbahaya. Atau setiap hari makannya itu junk food itu ya, yang cepat saji. Itu bukan hal yang baik karena itu malah justru akan merusak tubuh kita. Entah kita menjadi obesitas, kegendutan dan segala macam gitu ya. Dan juga rajin merawat diri dengan mandi minimal 2 kali sehari. Rajin gosok gigi. Nah, itu artinya kita mau merawat dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan baik. Dan itu salah satu contoh dari kita menerima diri kita dengan penuh rasa syukur. Contoh yang kedua, tidak melakukan hal yang tercela. Artinya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, terutama yang dapat mempermalukan orang lain atau teman kita. Misalnya nih, contoh, mohon maaf sekali lagi supaya kalian paham betul ya, melakukan hal yang tercela itu seperti apa. Misalnya ketika laki-laki dan perempuan bermain bersama. Di sekolah kan bisa kita suka bermain bersama, tapi seringkali bercanda kita keterlaluan. Misalnya nih, mohon maaf sekali lagi contohnya, melorotin celana temannya atau membuka rok temannya. Nah, itu adalah perbuatan tercela dan itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, karena kalau kita memperlakukan orang lain seperti itu tanpa sadar, kita juga mempermalukan diri kita karena diri kita sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, itu contohnya. Dan contoh yang ketiga adalah berbuat sebagai laki-laki atau perempuan sesuai dengan ajaran agama. Jadi kalau kalian diciptakan sebagai laki-laki, berlakulah dan berbuatlah sebagai laki-laki. Kalau kalian diciptakan sebagai perempuan, berbuatlah sebagai perempuan. Jangan sampai kalian tidak menerima diri kalian sebagai laki-laki misalnya gitu ya, seperti beberapa contoh artis-artis kita sampai harus berganti kelamin. Yang tadinya dia diciptakan laki-laki, tapi karena dia tidak menerima dirinya laki-laki, dia menjadi perempuan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena dengan begitu artinya kita tidak menerima diri kita dengan penuh rasa syukur dan kita tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Begitu. Dan yang selanjutnya, terhadap ciri non-kodrati. Kalau tadi kan terhadap ciri kodrati yang tidak dapat ditukarkan ya. Sekarang terhadap ciri non-kodrati. Bagaimana cara kita mengembangkannya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh yang pertama, kita melakukan pekerjaan rumah. Kemudian mengikuti kegiatan gereja atau kegiatan di tempat ibadah kita masing-masing sesuai agama kita. Kemudian mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, contoh konkretnya seperti apa? Contohnya nih, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu contohnya menyapu, mengepel, cuci piring gitu ya. Nah, jangan pernah malu kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu. Bukan berarti kita sama seperti asisten rumah tangga. Tidak, itu salah besar. Dengan kita mau melakukan pekerjaan rumah, tandanya kita mau menjadi anak yang mandiri. Ingat, tidak akan selamanya kita tinggal bersama orang tua kita. Ketika kalian sudah mulai beranjak dewasa, kalian akan sedikit demi sedikit mulai jauh dari orang tua. Misalnya nih, ketika kalian memutuskan untuk kuliah di luar negeri kah atau di luar kota yang pasti tidak akan terus bersama orang tua kalian setiap hari dan setiap saatnya. Dan kalian misalnya harus ngekos. Kita tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk membereskan kamar kita, menyapu, mengepelnya, atau mencuci piring yang sudah kita gunakan untuk makan. Tentu harus kita lakukan sendiri. Nah, kalau hal tersebut sudah kalian biasakan dari kecil, itu akan membuat kalian mandiri. Jadi ketika harus berjauhan dengan orang tua, kalian bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengandalkan
orang lain. Seperti itu. Sedangkan kegiatan gereja atau tempat ibadah kita, misalnya nih buat yang Katolik mengikuti misdinar atau persekutuan doa atau Legio Maria anak-anak. Nah, dengan kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, banyak kemampuan yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Dan kegiatan di sekolah selain pembelajaran juga kita rajin mengikuti kegiatan eskur. Ya, kegiatan eskur itu jelas mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Misalnya eskur fotografi. Buat kalian yang memang memiliki kemampuan memotret, ketika kalian mengikuti eskur ini, kemampuan kalian akan semakin terasah. Sehingga kalian akan lebih mahir dibanding orang yang memang tidak mempelajarinya lebih dalam seperti kalian. Atau kegiatan pramuka. Ya, di situ juga banyak kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan tuh yang membuat diri kalian semakin mandiri. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita mengembangkan ciri-ciri non-kodrati yang ada dalam diri kita. Kita anak-anak. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan singkat Ibu ya, dan dapat membantu kalian untuk mengerjakan LKPD halaman selanjutnya, yaitu halaman 7 sampai 10, dan sama seperti minggu lalu, tidak perlu dikumpulkan. Kalian bisa kerjakan sampai batas waktu minggu depan sebelum pembelajaran Ibu kembali, dan minggu depan kita akan membahasnya. Gitu. Selamat belajar, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kalian semua.